Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat selalu, Om Swastiastu. Salam para pencari keadilan. Perkara 167. Dipinjam terus digadek. Kami sebagai kita coba untuk membahas di bab 3 ya. Bab 3 ini adalah salah satu bab penting. Bab 3 dibagi dua bagian, yaitu hak dan kewajiban konsumen, meliputi dua pasal, yaitu pasal 4 dan pasal 5. Kawan-kawan yang sudah punya bahan atau para pencari keadilan yang sudah punya bahan untuk lebih memperdalam ilmu hukumnya, silakan kalau mau masih membuka ataupun mau mencari di browsing. Kita kali ini bahas di bab 3 tentang poin hak dan kewajiban. Di undang-undang ini fair ya. Di undang-undang ini dijelaskan bersifat fair, tidak mengacu pada konsumen aja, tapi kepada pelaku usaha juga. Ada dua bagian di bab 3 yang dijelaskan tentang hak dan kewajiban. Bagian pertama itu pasal 4 dan pasal 5 adalah hak dan kewajiban konsumen. Selanjutnya di pasal 6 dan 7 itu hak dan kewajiban pelaku usaha. Apa saja? Oke, di pertemuan ini kita bahas. Baik, kawan-kawan sekarang bisa lihat pasal 4. Hak konsumen adalah, di situ ada 9 huruf. Ya, kita coba bedah satu huruf A-nya. Hak konsumen adalah, silakan dilihat. Di situ tertulis hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Baik, coba saya jelaskan. Pasal 4.4 ini yang biasanya digunakan oleh para nasabah, para konsumen, para debitur saat melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Maksudnya bagaimana? Jadi banyak sekarang yang sudah berjalan, beredar pada saat pemakaian barang atau jasa, contoh seperti kredit mobil ya, ataupun kredit rumah. Jadi di sini walaupun kita konsumen kredit ataupun lunas, di sini kita mendapatkan hak penuh yang dilindungi undang-undang, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dalam pemakaian barang dan jasa tersebut. Kenapa bisa lari dalam gugatan? Karena pada saat orang posisi di bawah ekonomis mereka, ya kan? Karena tidak semua orang selalu ada di atas. Kondisi ekonomi setiap orang kadang selalu ada di atas, kadang di bawah. Dalam hal ini, perjanjian kredit itu dilakukan sangat panjang. Kalau mobil biasanya 4 tahun, tetapi kalau untuk rumah biasanya KPR itu 15 sampai 20 tahun. Nah, di sini dalam menggunakan KPR tersebut berarti kita mendapatkan hak untuk nyaman dong. Ya. Tetapi banyak kolektor yang baru telat 1-2 bulan, atau jasa penagih, atau kolektor kantor internal maupun eksternal, dalam hal ini melakukan penagihan yang notabene orang tersebut meminta waktu, padahal belum telat 1 bulan atau bagaimana, dengan tata cara yang tidak dianjurkan. Kolektornya marah-marah dan bagaimana, bahkan sampai banting pintu dan lain-lain. Itu tidak dianjurkan dalam metode cara penagihan. Nanti di lain waktu kita akan bahas cara metode penagihan yang benar. Nah, dari situ kan kita merasa tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan tersebut ini yang mengakibatkan konsumen cerdas yang ada di Indonesia melakukan perlawanan. Perlawanannya bukan berarti harus berantem atau harus apa, tetapi mereka melakukan suatu gugatan, mengadu kepada pengadilan, mengadu kepada negara. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, pergantian ganti rugi. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita belanja oleh pelaku usaha itu
Bapak sudah beli barang ini jadi tidak bisa diganti rugi. Nah, di situ undang-undang kita pakai, undang-undang perlindungan konsumen kita pakai, ya kan? Makanya di sini saya jelaskan dengan sangat rinci. Buat para pencari keadilan, pasal nomor 4 ini banyak digunakan dalam dasar hukum mengajukan gugatan tentang mencari keadilan tentang hak-hak konsumen, hak kita mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Jadi di sini kawan-kawan bisa menggandeng suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat LPKSM atau LPK yang lebih lengkapnya. Kalau butuh informasi lebih jelas datanglah silakan kantornya, atau menggandeng pengacara untuk mendapatkan suatu haknya, atau mau melakukan advokasi sendiri. Itu tergantung dari pilihan teman-teman. Yang penting intinya jadi konsumen cerdas. Konsumen harus mendapatkan haknya. Di samping itu juga, selain hak, konsumen mempunyai kewajiban. Apa itu kewajibannya? Ada di pasal kelima. Pasal 5, kewajiban konsumen adalah A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Huruf B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban-kewajiban setelah dibacakan, para pencari keadilan insya Allah mengerti tentang bagaimana konsep kewajiban yang harus kita lakukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Selain itu juga di bagian kedua ada hak dan kewajiban konsumen yang harus ditaati juga. Mungkin session pertemuan berikutnya kita coba bahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Jadi di pasal nomor 6 dan 7. Oke, mungkin cukup sekian. Saya undur diri. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, atau kawan-kawan mau memberikan komentar sedikit, silakan. Atau ingin yang bertanya, atau mungkin mau membedah pasal-pasal lainnya selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena memang channel ini akan membedah semua undang-undang. Belajar bersama, mari kita tegakkan keadilan. Tetap di Salam Pencari Keadilan. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara 167 dipinjam terus digadek. kami